Hai guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya video yang lagi viral di sana. Kali ini video membahas tentang Pak Anies Baswedan yang merasa dirinya diikuti pada saat pergi ke luar kota untuk menghadiri peresmian jembatan. Ia merasa diikuti oleh Intel. Tetapi setelah merasa yakin bahwa dia diikuti oleh Intel, bukannya marah tetapi mengajak foto bareng. Apakah ini bertanda keamanan politik atau privasi yang dilanggar? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Ini ketahuan sedang memata-matai Anies Baswedan. Jadi Intel kok ketahuan? Kurang cantik permainan kalian. Kurang cantik penyamaran kalian. Aduh, parah ini Intel ini. Para Intel ini ketahuan sedang memata-matai Anies Baswedan dan ini yang terjadi. Ada kejadian menarik nih guys. Jadi beberapa waktu lalu Anies Baswedan berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah untuk menghadiri acara peresmian jembatan yang menghubungkan dua desa di wilayah tersebut. Gua pribadi salut sih sama beliau karena sebagai orang yang bukan siapa-siapa, dia nggak punya jabatan, dia nggak punya kekuasaan, dia bukan pejabat, tapi masih bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Bahkan dalam kesempatan itu masyarakat mendoakannya semoga ia menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Kejadian menariknya di sela-sela kunjungannya saat Anies Baswedan sedang makan siang di sebuah rumah makan, ia ternyata dibuntuti dan dimata-matai oleh beberapa orang Intel. Hebatnya, Anies Baswedan mampu mengidentifikasi para Intel yang sedang memata-matai dan mengintainya. Lucunya, Anies Baswedan bahkan mengajak ketiga orang Intel yang sedang memata-matainya untuk berfoto bersama. Anies Baswedan bilang, ya udah kita foto bareng aja daripada diem-diem katanya. Daripada sembunyi-sembunyi loh, kita enakan foto bareng mas. Ayo bareng-bareng loh, yang tugas malah nggak difoto. Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi loh, kita enakan foto bareng mas. Bapak-bapak dari Korem, dari Kodim, Kodim, ya Karanganyar lah. Saya dari Jakarta. Tiga Intel yang penyamarannya ini terbongkar oleh Anies Baswedan akhirnya tidak berkutik dan akhirnya mengaku kalau mereka memang beneran Intel. Gua rasa para Intel ini bakalan dipecat nih sama bosnya karena penyamaran mereka terbongkar oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan bahkan mengucapkan terima kasih kepada para Intel yang memata-matainya itu. Dia bilang terima kasih ya selama ini selalu dijagain kemana-mana katanya. Salamnya buat komandannya. Itu satir banget sih. Tadi kan habis kegiatan. Allah, saya kalau kemana-mana sekarang sering ditemenin. Jadi terima kasih dijagain. Ya, salam buat komandannya. Sebenarnya ini bukan hal baru sih buat Anies Baswedan karena dari awal Anies Baswedan tuh sudah tahu kalau setiap kegiatannya kemanapun ia pergi, ia selalu dimata-matai, ia selalu dibuntuti oleh para Intel. Kenapa? Karena meskipun Anies Baswedan bukanlah seorang pejabat, dia tidak memiliki kekuasaan, dia hanya masyarakat biasa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Anies Baswedan masih memiliki pengaruh yang begitu besar di masyarakat Indonesia. Jadi setiap pergerakannya, setiap acaranya, setiap aktivitasnya, setiap ucapannya, setiap gerak-geriknya itu harus selalu dipantau karena kalau tidak Anies Baswedan mungkin akan menjadi ancaman besar bagi para lawan politik. Respon Kodam di Ponegoro soal Intel diajak foto bersama Anies Baswedan. Selengkapnya di clipping Berita Nasional. Kodam 4 di Ponegoro membantah anggota Intel Kodam Karanganyar mengawasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Intel itu disebut murni makan siang bukan untuk mengawasi Anies. Menurut Kapendam 4 di Ponegoro, Kolonel Andi Sulistyo, bahwa poin penting yang kami sampaikan di sini adalah tidak ada kepentingan dari ketiga anggota tersebut untuk mengawasi kegiatan Bapak Anies, kata Andi saat dimintai konfirmasi pada Rabu 4 Februari 2026. Sebelumnya, 3 Intel kepergok Anies saat makan di salah satu warung makan di Kabupaten Karanganyar itu. Jadi sorotan di media sosial, kemudian Kolonel Andi Sulistyo menyebut peristiwa itu terjadi pada Jumat 31 Januari 2026 di warung soto Mbok Kiem. Dia juga menegaskan bahwa para anggota itu hanya sedang makan siang. Dan menurut penjelasan anggota yang disampaikan kepada Kolonel Andi Sulistyo bahwa keberadaan mereka di warung makan adalah murni sekedar untuk makan siang, kata Andi. Yang tugas malah nggak difoto. Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi loh, kita enakan foto bareng mas. Bapak-bapak dari Korem, dari
Kodim, gitu kan? Kodim, dah. Ya Karanganyar lah. Saya dari Jakarta. Tadi kan habis kegiatan. Alah, ojo ngono. Saya kalau kemana-mana sekarang sering ditemenin. Jadi terima kasih dijagain. Ya, salam buat komandannya. Halah, mbok ojo koyok ngono. Itu kata-kata dari Anies Baswedan saat kelihatannya mampir ke warung dalam satu momen ketika ada beberapa orang sudah ngincup, ya, ketahuan. Jadi ini momentum, ya, Intel Karanganyar ngintelin Anies Baswedan, ya, Karanganyar Jawa Tengah. Ada yang dari Korem, ada yang dari Kodim, ya, malah akhirnya diajak foto bersama. Dan mungkin Kiko, ya, sungkan atau seperti apa. Wah, ini saya kebetulan kok Pak Anies, saya habis kerja dari sini. Halah, mbok ojo koyo ngono. Enggak apa-apa. Ayo kita foto sama-sama, ya. Petugas sudah benar itu menjalankan tugas untuk mengintelin hal yang dianggap penting. Cuma kan Anies ini pengangguran, itu aja masalahnya. Kenapa harus diintelin? Ada dari Korem, ya, dari Kodimnya 2, gitu kan. Dan akhirnya mungkin juga Intel-Intel ini, ya, ketika sudah membawa fotonya ke Anies, mungkin sampai rumah dibawa dan akhirnya ketawa-ketawa, ya kan? Dan inilah pemirsa, ya, ketika seorang Anies diintelin seperti itu, ya, malah menyapa dengan baik Intel-Intel yang ada ini, yang menunjukkan sebetulnya nilai-nilai personalitasnya Anies itu seperti apa, ya. Tetapi lebih dari itu sebetulnya ini adalah satu cermin bahwa memang ada semacam ketakutan yang luar biasa, ya, sehingga kemanapun Anies Baswedan, mungkin para pejabat ini harus intelin terus itu, ya. Kalau mungkin nanti ke Magelang juga ada dari Korem, ada yang dari Kodim, ke Sumatera Utara juga tiba-tiba ke siapa, ke duriannya Ucok, gitu kan, ada juga di sana. Dan di mana-mana Anies ketemu sama siapa, apa yang dibicarakan, ya, akan ketahuan semua. Dan ini satu situasi yang saya kira memang, ya, begitulah resikonya bagi Anies Baswedan. Tapi apa yang dikatakan Anies, ya kan? Malah beruntung dong saya, ya, nggak usah bayar, sudah dikawal, sudah dijaga sama bapak-bapak sekalian, gitu kan? Salam ya buat komandannya. Komandan yang ada di Karanganyar atau komandan yang ada di Jakarta. Ya, ini satu kondisi. Dan memang sekarang ini pemirsa, langkah-langkah yang kecil yang dibuat oleh Anies Baswedan, ya, sampai akhirnya deklarasi Partai Gerakan Rakyat, ya, satu partai yang tampaknya betul-betul ditakuti oleh partai-partai yang sudah mapan. Dan memang wajar ditakuti Anies Baswedan itu. Ya, satu nilai lebih yang tampaknya tidak dimiliki oleh yang lain adalah persoalan konsistensi itu. Anies tidak tunduk kepada kekuasaan yang ada, tetapi basis dari politik Anies itu adalah kepada nilai-nilai. Dan inilah yang menjadikan, ya, ketika orang mungkin sudah beranggapan, wah, aku sudah punya kekuasaan yang banyak, saya akan tundukkan, ya kan, mereka dengan kekuasaanku, saya kasih ini, saya kasih itu. Dan memang banyak yang berhasil, ya, dilakukan dengan pendekatan itu. Kalau orang sudah dikasih duit misalnya 100 miliar atau 150 miliar, ya, semula anti malah menjadi pengikut yang setia. Dan malah dia bisa melakukan perlawanan kepada teman-temannya yang masih konsisten. Nah, untuk kasus Anies ini kayaknya berat banget. Dan ini juga nilai Anies itu ada di sini juga, gitu loh. Kalau dia juga seperti yang lain-lain, ya, pura-pura keras, setelah itu tawar-menawar, habis juga dia. Siapa yang akan mempertahankan dia? Nggak ada. Tapi walaupun dia bicara sekedarnya dengan nada yang datar, ya, tetapi dia konsisten memegang nilai-nilai itu, maka yang akan terjadi adalah, ya, kesetiaan kepada dia dari para pendukung dan semua rakyat yang masih waras. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nggak sih video Pak Anies nih?
yang Pak Anies itu ngegapin sekelompok intel yang lagi ngikutin dia. Nah di situ dia malah sengaja kayak ngajakin mereka foto-foto, terus titip salam ke komandannya, menanya dari mana asalnya dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari video ini nih? Kan, di sini bukan mau nanggepin kenapa Pak Anies masih diikutin Intel, padahal jadi pengangguran, bukan juga mau misalnya protes pemerintah, enggak. Tapi kita lihat cara Pak Anies merespon si Intel-Intel ini. Gini, kadang kita tuh perlu memang mengkonfrontasi orang-orang yang kita tahu cuma berani main di belakang, cuma berani nyakitin kita di belakang layar, nggak pernah mau berani nunjukin niat asli mereka ke kita, kayak gitu. Tapi ada syaratnya, kita konfrontnya tuh nggak boleh dengan ngegas, nggak boleh dengan marah-marah, nggak boleh pakai emosi. Kenapa? Jadinya kesempatan buat mereka untuk playing victim, untuk cari simpati dari pihak lain. Jadi kesannya kayak kita yang cari-cari masalah, kesannya kita yang jahat sama mereka. Padahal kita cuma merespon kan kayak gitu seperti itu. Nah, pakai cara kayak Pak Anies ini, ketawa-ketawa, ngajakin foto bareng, ramah, tapi sebenarnya kata-katanya itu menusuk. Kayak dia bilang, tip salam dong buat komandannya. Terus pasti Intelnya misalnya pakai alasan, kita kan habis ada kegiatan gitu-gitu. Terus Pak Anies bilang, alah jangan gitu dong gitu. Alah rasa ngono dong kayak gitu. Ojo ngono. Nah kayak gitu. Terus ketika dia ngajakin foto, sengaja dia ngajakin foto buat nunjukin. Nih, sekalian aja tunjukin siapa kamu, aku nggak takut. Nah, itu yang perlu kita contoh. Sampai ada isu kayak gitu, jadi gini ceritanya. Beredar nih video waktu Anies lagi santai makan di sebuah warung. Di situ kelihatan beberapa pria duduk nggak jauh dari dia gitu ya. Netizen langsung curiga nih, ini pengawal, ini Intel, Anies lagi dipantau nih, katanya seperti itu. Seperti biasa nih, kalau sudah viral, narasinya ini tuh langsung lari kemana-mana. Tapi tunggu dulu nih, setelah dicek, pihak Kodam sudah kasih klarifikasi resmi nih, katanya orang-orang yang ada di video itu tuh bukan Intel ya. Mereka itu tuh cuman kebetulan ada di tempat yang sama, ketemu, lalu ngobrol sebentar, lalu foto bareng, habis itu ya sudah gitu kan. Jadi bukan cerita Anies diintai lah, bukan operasi rahasia, bukan pengawasan khusus juga. Cuman momen biasa aja yang dibesar-besarin oleh netizen. Sini kita belajar satu hal, di era medsos ini ya, satu video bisa kelihatan wah, padahal kenyataannya ya biasa aja. Sebelum di-share, cek dulu nih faktanya, biar kita nih nggak ikut-ikutan kaget, padahal yang kaget cuman judulnya aja nih. Menurut kalian gimana? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk di-follow. Kita lihat beberapa cuplikan video. Kejadian ini berawal dari Pak Anies menghadiri peresmian jembatan di Jawa Timur Karanganyar dan ia merasa diikuti beberapa orang. Tetapi setelah dia pergi keluar makan siang, ia sudah yakin bahwa dia diikuti orang tidak dikenal dan dia pun memanggil untuk foto bareng. Ini bentuk dari pelanggaran privasi atau hanya kenapa tokoh publik saat beraktivitas merasa ia sering diawasi? Apakah ini normal apa tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sampai di mana sih batas pribadi pejabat publik itu bisa digunakan dan merasa nyaman di saat beraktivitas di luar? Komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.